Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara mengamati kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan dan kehidupan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Bagaimana saudara melihatnya? Apakah saudara melihat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan, ataukah sama saja, baik dalam keberhasilan mereka, baik dalam keluarga mereka, dan seluruh aspek kehidupan mereka? Adakah sesuatu yang berbeda yang nyata Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka? Atau mungkin mari kita tarik kehidupan kita. Seberapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? Dan apakah saudara melihat ada perbedaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Ataukah saudara melihat sama saja? Sehingga kadang kita berpikir, apa bedanya aku mengikut Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan bahkan kadang kita berpikir, orang yang tidak mengikut Tuhan malah lebih mujur nasibnya, lebih baik keadaannya, lebih sukses nampaknya, lebih senang kelihatan kehidupan mereka. Jangan-jangan kita melihatnya bahkan seperti itu. Padahal saudara, seharusnya orang yang mengikut Tuhan harus mengalami perbedaan. Artinya kalau kita mengikut Tuhan dan kita tidak mengalami perbedaan, atau siapapun yang mengikut Tuhan dan dia tidak mengalami perbedaan dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya, berarti ada yang salah dalam pengiringannya akan Tuhan. Karena kalau orang itu mengikut Tuhan dengan cara yang benar, maka dia pasti akan mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat ke dalam hidup kita saudara. Adakah perbedaan yang kita alami setelah kita mengikut Tuhan? Dan adakah malam hari ini saudara rindu benar-benar mengalami perbedaan itu? Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami perbedaan ketika kita mengikut Tuhan.
Saya percaya bahkan kita rindu orang-orang melihat dalam diri kita bahwa setelah kita mengikut Tuhan, kita mengalami perbedaan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan jawab doa kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Bagaimana supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita benar-benar mengalami dan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan perbedaan? Itu yang saya rindu kita belajar dengan harapan dan kerinduan, saudara. Setelah kita belajar melalui video renungan ini, kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita dalam kita mengiringi Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat dan mengalami bahwa Tuhan mengerjakan perbedaan yang besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya secara objektif benar-benar ditafsirkan firman Tuhan untuk menemukan apa maksud Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi kita akan melihat apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kepada setiap kita malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada satu ketika umat-umat Tuhan memiliki konsep, memiliki cara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kenapa, saudara, akhirnya mereka berkata bahwa sia-sia saja kami beribadah kepada Tuhan? Di mana itu mereka ungkapkan di ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mereka merasa sia-sia, gak ada untungnya beribadah, gak ada untungnya hidup seturut firman Tuhan, menjaga kelakuan, menuruti firman Tuhan. Bagi mereka sia-sia dan gak ada untungnya.
Kenapa? Karena ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi pada waktu itu saudara, mereka bandingkan hidup mereka dengan orang-orang fasik. Mereka berusaha hidup benar, mereka berusaha mentaati firman Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka lihat orang-orang fasik yang hidup semaunya, yang hidup gegabah. Itu yang mereka gambarkan di sini. Tapi mereka baik-baik saja, bahkan mereka mujur. Bahkan dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka melihat kondisi itu saudara, dan akhirnya mereka berkata, ngapain? Untuk apa? Apa untungnya kita beribadah? Dan mungkin saat ini saudara pun ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul saudara. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara setia beribadah, saudara lakukan firman Tuhan, saudara memberi kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Saudara berusaha untuk hidup benar dan saleh dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika saudara bandingkan hidup saudara dengan orang fasik, orang gegabah, orang yang hidup semaunya, sepertinya mereka lebih mujur. Bahkan hidup dalam kejahatan, menantang Tuhan pun hidup mereka, sepertinya mereka bebas-bebas saja, sepertinya mereka baik-baik saja. Jadi pada waktu itu umat Tuhan sempat berpikir saudara, bahwa ngapain sia-sia kita beribadah. Tapi hari ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, jangan pernah saudara berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa sia-sia. Sekalipun saudara lihat di luar sana ada orang jahat dan baik-baik saja kehidupan mereka. Mereka malah lebih sukses, lebih berhasil, lebih baik keadaannya sepertinya kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa sama saja beribadah sama tidak beribadah. Kenapa saudara? Ayat 13. Tuhan menegaskan kepada umatnya yang pada waktu itu berpikir, berpendapat bahwa tidak ada artinya beribadah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi waktu itu ada kalimat firman Tuhan yang begitu keras dan tegasnya. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Tapi umat Tuhan tidak sadar sehingga mereka berkata, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Dalam hal apa? Di mana kami kurang ajar? Lalu Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi pandangan, pikiran, konsep yang muncul yang mengatakan dalam diri bahwa sama saja beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah. Orang yang tidak beribadah pun sama saja. Dengar saudara, bagi Tuhan itu kurang ajar. Jadi jangan sempat saudara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara pernah berpikir, bahkan mungkin saat ini saudara masih berpikir demikian, bertobat saudara, karena itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau kita renungkan dalam hidup ini, bukankah segala sesuatunya dari Tuhan? Bukankah segala sesuatunya anugerah Tuhan? Tanpa Dia berbuat apa-apa lagi kepada kita, seharusnya kita sudah harus beribadah saudara. Dengan nafas yang kita hirup setiap hari, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa saudara diberkati, tanpa saudara dilimpahi, tanpa saudara dijadikan jadi orang sukses dan sebagainya, seharusnya saudara sudah harus beribadah kepada Tuhan atas semua yang kita alami. Berkat yang kita terima, yang itu dalam bentuk setiap hari kita alami. Nafas kehidupan, oksigen yang kita hirup, sinar matahari, hari pagi, siang, sore, setiap hari kita alami, itu saja sudah sangat cukup jadi alasan seharusnya kita beribadah. Tetapi pada waktu itu umat Tuhan mulai membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hati-hati juga kalau hari ini saudara mau mencoba membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Itu akan membuat saudara bisa berpikir kurang ajar, bisa berpendapat kurang ajar, bisa bertindak kurang ajar ketika saudara berkata atau berpikir bahwa orang-orang tidak mengenal pun hidupnya baik-baik saja.
Umat Israel pada waktu itu ditegaskan oleh firman Tuhan, bicaramu kurang ajar kepadaku, karena kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia hidup seturut firman Tuhan, sia-sia mempertahankan kelakuan baik. Bicaramu kurang ajar firman Tuhan. Saat ini saudara, mari kita belajar bagaimana seharusnya. Sekalipun kita melihat ketidakadilan, sekalipun kita melihat sepertinya orang-orang di luar sana baik-baik saja, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, bahkan menantang Tuhan pun mereka sepertinya semuanya baik-baik saja. Melihat itu semua, bagaimana seharusnya dalam diri kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bagaimana seharusnya. Dan jika kita bersikap benar dalam segala situasi saudara, maka ayat 17 kata firman Tuhan, janji firman Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, lihat ayat 18 saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat saudara, ayat 18 ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan rindu melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Bahkan dia rindu menunjukkan kepada dunia bahwa ada beda orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Karena firman Tuhan berkata bahwa maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan. Hari ini sebagai orang yang beribadah, Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dalam hidupku aku sudah lihat dengan nyata saudara, Tuhan kerjakan perbedaan yang luar biasa. Dan hari ini kalau saudara rindu mengalami perbedaan itu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara, mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita miliki supaya Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, di ayat 16 kita melihat, beginilah bicaramu satu sama lain. Jadi Tuhan berkata bahwa ubah. Kalau tadinya kamu berpikir dan berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, itu kurang ajar. Sekarang kalau engkau rindu melihat perbedaan, kalau engkau rindu Tuhan mengerjakan perbedaan, ubah. Beginilah bicaramu satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Allah. Hal pertama yang saya lihat di sini saudara, bahwa dalam kita mengikut Tuhan, supaya kita mengalami perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Kenapa orang Israel sempat berkata, sia-sia kita beribadah? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat orang-orang fasik malah lebih berhasil, mereka berkata, ah sia-sia, ah tidak ada gunanya. Dengar saudara, kalau mereka punya rasa takut akan Tuhan di hatinya, tidak mungkin mereka berkata begitu. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah kita berpikir sama saja beribadah dengan tidak beribadah. Jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Takutlah akan Tuhan, maka kita akan menyaksikan dan mengalami perbedaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat perbedaan dalam hidup saudara. Saya sudah menyaksikan saudara, sebagai pendeta, sebagai gembala, ada begitu banyak macam jemaat yang digembalakan. Dan aku sudah melihat perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, yang mentaati Tuhan, yang
dalam hidupnya mereka menunjukkan betul-betul bahwa mereka takut akan Tuhan. Orang yang demikian, aku lihat Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan mereka. Dan percayalah saudara, kalau hari ini saudara benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, hanya menanti waktu saudara akan melihat perbedaan itu. Hanya menanti waktu saudara akan mengalami perbedaan itu. Dalam diri saya pribadi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ada begitu banyak cara kehidupan yang bisa kami tempuh. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada materi. Ada orang-orang yang fokus kepada kesuksesan, yang fokus kepada nama yang tenar, nama yang dikenal, nama besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan aku sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang demikian akhirnya tumbang juga. Tapi ketika dibangun hati yang takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang mengerjakan perbedaan. Itu sebabnya saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Saudara rindu menyaksikan perbedaan Tuhan kerjakan di tengah keluarga saudara? Saudara rindu Tuhan mengerjakan perbedaan dalam ekonomi, bisnis, pekerjaan, dan seluruh kehidupan saudara? Kalau saudara rindu melihat perbedaan itu, miliki hati yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perbedaan. Itu yang pertama saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, sekalipun saudara kelihatan sangat rohani, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan. Sekalipun orang mengenal saudara sebagai pelayan, setia ke gereja, dan sangat baik rohani sekali, kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan itu. Jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, masih ayat 16 saudara, beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seharusnya bicara? Kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang kedua yang harus disadari, bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian ada akibat yang akan diterima atas semua tindakan itu, karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam gegabah itu tadi tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap hidup manusia, dan akan ada akibat yang harus diterima atas semua cara hidup yang dipilih itu. Dan hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan juga mendengar jeritan hati saudara. Kalau mungkin hari ini hidupmu berat, kalau mungkin hari ini masalahmu besar, kalau mungkin hari ini penyakitmu parah, ekonomimu hancur, keluargamu berantakan, masalah hidupmu besar, apapun yang engkau alami hari ini saudara, dengar, jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. Dia menegaskan, dia memperhatikan, dia mendengar semuanya, dia lihat semuanya, dia tahu semuanya, dia memperhatikan semuanya. Segala kesulitan, segala keberatan hidup saudara, dengar saudara, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan hidupmu. Segala kesedihan hatimu pun Tuhan tahu, dan Tuhan dengar jeritan hatimu. Segala tangisanmu Tuhan tahu. Kalau mungkin hari ini engkau merasa tertindas, dan orang-orang yang menindas engkau mungkin kelihatan baik-baik saja mereka, dengar saudara, Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang memperhatikan semuanya. Tuhan tahu semuanya, dan Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang adil, akan menyatakan keadilannya. Aku sudah mengalami dalam hidupku, ketika aku mengalami situasi sulit, ketika orang-orang berlaku tidak adil kepadaku, dan aku berusaha untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan.
Dan benar saja saudara, Tuhan melihat semuanya dan Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya aku mengalami pembelaan Tuhan. Saudaraku, seberapa berat pun hidupmu saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat semuanya, Tuhan mendengar semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya. Segala masalahmu, segala persoalanmu, segala keberatan hidupmu, Tuhan tahu semuanya. Jadi apapun keadaannya saat ini, sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, Tuhan belum mengerjakan mujizat, biarlah kamu berkata, Tuhan pasti tahu. Biarlah kamu berkata, Tuhan mengerti. Karena firman-Nya ini menegaskan bahwa beginilah seharusnya kamu bicara, bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Apapun situasi kehidupan saudara, ucapkan saudara, imani, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu beban hidupku, Tuhan tahu persoalanku, Tuhan tahu penyakitku, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupku. Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan semuanya. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu. Seberapa berat pun tetaplah melangkah, tetaplah pikul segala bebanmu. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Dan bahkan saudara, selanjutnya apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Kalau yang pertama, milikilah takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, milikilah keyakinan bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di sana, beginilah bicaramu satu sama lain, hai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Lalu dibuat titik koma, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Maksudnya apa saudara? Bahwa semua yang kita kerjakan untuk Tuhan dicatat oleh Tuhan saudara. Dan kemudian akan ada upah, akan ada imbalan dari semuanya itu. Dicatat oleh Tuhan. Hari ini sekalipun bebanmu berat, engkau tetap setia beribadah, itu dicatat oleh Tuhan, itu tidak sia-sia. Sekali lagi, itu tidak sia-sia. Sekalipun masalahmu berat, sekalipun persoalanmu berat, namun engkau tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan dan ada imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap melayani sekalipun berat bebannya. Saudara ingat Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis, di mana istrinya mandul dan sampai tua mereka tidak memiliki anak. Jadi ada situasi yang sangat sulit waktu itu, di mana istrinya mandul dan kemudian mereka berdua sudah tua. Hampir-hampir tidak mungkin mereka memiliki anak lagi. Tapi namun demikian saudara, apa yang dilakukan oleh Zakaria, kita sudah belajar di video-video sebelumnya, saudara bisa cari itu di video sebelumnya. Zakaria tetap melayani Tuhan saudara. Sekalipun mungkin orang-orang mencibir, gimana seperti itu pelayan, tetapi anak pun tidak ada. Kami tidak mengenal Tuhan, tapi anak kami banyak. Mungkin orang-orang mengejek seperti itu. Tetapi namun demikian, Zakaria tetap melayani Tuhan. Namun demikian, Zakaria tetap berdoa. Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan berkata, doamu sudah didengar. Artinya saudara, Zakaria yakin bahwa apa yang dia lakukan tetap dicatat, diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Sehingga dia lakukan terus, sehingga akhirnya dia menerima jawaban doa. Lahirlah Yohanes Pembaptis, orang yang tidak ada seperti itu sebelum dia, dan tidak akan ada lagi seperti itu sesudah dia, karena begitu luar biasanya orang ini. Itulah janji yang diberikan kepada kepada Zakaria dan istrinya. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mencatat semuanya. Ketika saudara tetap setia beribadah, sekalipun situasi sulit, sekalipun hidup saudara penuh dengan beban masalah, Tuhan catat itu.
Sekalipun saudara ada beban persoalan hidup yang menindih hidup saudara, namun saudara tetap melayani Tuhan. Tuhan catat itu saudara, Tuhan catat. Segala sesuatu Tuhan catat, Tuhan perhatikan, dan Dia akan menyatakan pembelaan saudara. Seringkali juga sudah saya menyaksikan, saya punya seorang teman, seorang ibu, di mana dia mengalami penyakit kanker darah, leukemia saudara. Dan yang luar biasa adalah hamba Tuhan ini sudah kena leukemia. Dia bukan meratap dan marah sama Tuhan, tapi malah dia makin giat melayani Tuhan. Dia bangun grup-grup media sosial pada saat pandemi ini saudara. Lalu kemudian dia bersaksi di sana, dia berkhotbah di sana. Dia khotbahi orang-orang dari berbagai negara. Orang-orang mendengarkan kesaksiannya. Sebenarnya dokter sudah memvonis hidupnya tidak akan lama lagi, tapi sampai hari ini orang ini tetap baik-baik saja. Sekalipun leukemia masih ada, dia tetap baik-baik saja. Dia terus layani Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tahu dan dia yakin bahwa semuanya itu akan dihitung di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan dicatat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia kerjakan. Dan Tuhan panjangkan umurnya sampai saat ini. Semuanya masih baik-baik saudara. Dia masih leukemia, kanker darah itu masih ada, tapi vonis dokter yang berkata umurnya sudah pendek, semuanya itu salah, tidak terjadi ketika ibu ini tetap giat melayani Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi, apapun situasi saudara, tetap percaya bahwa Tuhan mencatat semuanya. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat, setialah beribadah, layani Tuhan, kerjakan seturut firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan sebagainya, dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup umat-umatnya. Kalau hari ini saudara belum mengalami perbedaan, kemungkinan karena saudara belum mengikut Dia dengan cara yang benar. Karena Dia juga begitu rindu melakukan perbedaan dalam hidup saudara. Bukan hanya kita yang rindu Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan perbedaan. Tuhan sendiri rindu mengerjakan perbedaan itu dalam hidup kita. Malah bagi Dia, kalau ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, sia-sia saja, maka bagi Tuhan itu kurang ajar. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan, dan yang akan mengerjakan perbedaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Di mana ayat 17 Dia berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi Tuhan mau mengerjakan perbedaan antara umat-umatnya, di tengah umat-umatnya, ketika mereka hidup dengan cara yang benar dan kasih sayang Tuhan. Itulah yang akan mengerjakan perbedaan. Dan ketika Dia tegaskan ayat 17 bahwa Dia akan menyayangi umat-umatnya yang hidup benar, bersikap benar, maka ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang benar dan orang fasik. Nah, dan kita sudah belajar saudara, bagaimana supaya perbedaan itu dikerjakan oleh Tuhan. Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar saudara. Jeritan hatimu hari ini oleh karena bebanmu, yakin dan percaya Tuhan mendengar saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang saudara kerjakan tetap untuk Tuhan, sekalipun hidup saudara berat. Saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap beribadah, saudara tetap melakukan apa yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan, sekalipun hidupmu berat. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup takut Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya dicatat oleh Tuhan, maka akhirnya kita akan melihat kembali perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan supaya kita menyaksikan perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami rindu mengalami perbedaan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau mengerjakan perbedaan. Dan kami sudah belajar ternyata Engkau juga rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perbedaan. Kami harus hidup takut Tuhan. Kami harus percaya bahwa kami diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami harus percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, semuanya tercatat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini
ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya
para anak-anak ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anakmu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anakmu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anakmu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anakmu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anakmu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anakmu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anakmu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati,
usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat,
setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang
datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu,
memuaskan.